Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jadi saya mohon maaf itu tadi CV-nya sebenarnya CV di kampus, cuman kemarin belum sempat buat yang lain. Jadi saya kirim terus itu kepada Syarif ya. Jadi enggak sempat buat CV khusus untuk acara ini. Jadi terima kasih banyak semuanya. Alhamdulillah. Semoga teman-teman yang hadir pada kesempatan yang mulia ini semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Langsung saya share screen aja ya, Syarif ya. Boleh, silakan Pak. Oke, baik. Baik, teman-teman semuanya. Yang pertama sekali sebelum kita mulai, kita puji syukur dulu pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang diberikan kepada kita dari sejak kita lahir dari kandungan ibu kita ke dunia yang fana ini. Bahkan nikmat Allah itu akan terus-menerus diberikan kepada kita sampai kematian kita, sampai menjelang kematian kita nanti. Kita tidak akan pernah bisa luput dan terlepas dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari senantiasa kita perbanyak puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya tersebut. Kemudian juga salawat dan salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekali kita berselawat kepada beliau maka 10 kali Allah akan berselawat kepada kita. Subhanallah ya. Sekali kita berselawat kepada Nabi Muhammad maka balasannya adalah 10 kali Allah akan berselawat kepada kita. Masya Allah. Jadi mari kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini momen bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad, ya, sudah pasti kita diharapkan memperbanyak selawat kepada Rasulullah. Jadi yang saya hormati Bang Safarudin sebagai Ketua Yara, Bang Dahlan, Humas, Syarif, dan Bang Muzakir, dan seluruh pegawai-pegawai di Yara, advokat-advokat ya di Yara yang senantiasa selama ini di garis depan dalam perjuangan mengadvokasi hak-hak rakyat. Jadi saya itu selalu kalau berita Yara itu selalu saya pantau karena kenapa? Itu beritanya itu sesuai dengan nurani saya gitu. Sering saya sampaikan kepada Bang Safarudin bahwa banyak yang dilakukan Yara itu yang tidak berani dilakukan oleh pihak-pihak yang lain. Jadi secara pribadi saya sangat mengapresiasi atas kerja-kerja Yara selama ini, baik Yara di provinsi, Bang Safarudin yang luar biasa pemberani, juga kerja-kerja Yara di daerah yang selalu bersama rakyat. Jadi boleh dikatakan antara kerja Yara dengan nama itu sudah sesuai. Yara Yayasan Advokasi Rakyat Aceh berarti betul-betul berjuang bersama rakyat Aceh. Jadi saya ucapkan selamat dan apresiasi kepada teman-teman Yara semuanya. Semoga senantiasa istiqomah membela hak-hak rakyat, dan insya Allah ketika di dunia ini hari ini kita membantu orang-orang yang lemah, ketika di dunia ini kita membantu orang-orang yang membutuhkan advokasi hukum dari Yara, maka insya Allah pasti nanti Allah akan memudahkan jalan hidup kita di dunia, dan juga insya Allah Allah akan memudahkan juga jalan kita nanti di hari akhirat. Karena Rasulullah pernah bersabda bahwa siapa saja yang meringankan beban saudaranya, Allah akan meringankan bebannya di dunia dan juga di akhirat. Jadi kalau kita membantu sesama mengadvokasi hak-hak rakyat di dunia, insya Allah nanti urusan kita akan dimudahkan oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Jadi di dua alam sekaligus urusan kita itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti karena merupakan sabda dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kan Rasulullah yang bilang. Kalau Rasulullah yang bilang, nggak mungkin ada dusta, pasti benar ya. Jadi itu dari saya untuk Yara. Dan saya juga apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini. Dan juga terima kasih banyak atas undangan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya izin sebentar dulu, saya mau ganti layar dulu ya.
Karena tadi saya belum dikirim layarnya, jadi masih saya pakai Oke, silakan. layar. Boleh ya? Ya, oke, silakan, Pak. Bentar ya. Bentar ya. Ya, sudah ya, Syarif. Syarif sudah. Sudah nampak ya? Ya, sudah Pak. Oke. Alhamdulillah, sebentar ya. Semuanya. Alhamdulillah, jadi materi yang diminta untuk saya sampaikan pada pertemuan ini adalah pengorganisasian. Jadi memang ini adalah materi yang sangat krusial, sangat fundamental bagi para aktivis organisasi. Kenapa dia menjadi materi yang sangat krusial dan fundamental? Karena pengorganisasian ini akan menentukan sukses tidaknya sebuah organisasi. Kalau sebuah organisasi dia bisa betul-betul dapat melakukan pengorganisasian secara baik, maka organisasi itu pasti dia akan mencapai tujuannya. Jadi sementara kalau dia tidak bisa melakukan pengorganisasian secara baik, maka organisasi itu dia akan jauh dari mimpinya mewujudkan agenda organisasi. Jadi tentu kita semuanya sebagai organisatorik, para aktivis ormas, dan dalam hal ini para peserta paralegial hari ini yang tentu saja merupakan aktivis-aktivis organisasi, setidaknya di YARA, tentu kita semuanya perlu untuk sama-sama melakukan memanage organisasi dengan teori-teori pengorganisasian. Nah, jadi dalam materi besar pengorganisasian ini ada 3 item yang diminta untuk saya sampaikan. Yang pertama pengantar pengorganisasian, kemudian organisasi, dan kemudian terakhir yaitu teknik dan metode dalam pengorganisasian. Nah, jadi saya ingin sampaikan, mungkin juga teman-teman sudah membaca juga ya pasti, bahwa banyak buku-buku dan jurnal-jurnal yang sudah ditulis oleh para pakar di bidangnya. Saya juga kemarin tuh sebelum buat materi ini saya harus baca beberapa jurnal dan juga harus akses beberapa buku, subhanallah. Jadi dan ternyata banyak ya materi-materi tentang ini, cukup bagus sekali. Saya kira walaupun selama ini kita adalah aktivis organisasi, tentu kita juga perlu paham secara teori-teori tentang pengorganisasian itu perlu juga kita pahami. Sebab barangkali ada hal-hal yang sama ini luput dari perhatian kita yang sebenarnya itu akan menjadi sukses. Kunci suksesnya organisasi yang kita bangun. Hari ini kalau kita melihat bagaimana organisasi-organisasi besar bisa berjalan maksimal, organisasi-organisasi besar bisa berkiprah dengan sangat baik di tengah-tengah masyarakat, itu tidak terjadi secara cuma tiba-tiba. Jadi organisasi-organisasi besar itu tidak tidak secara otomatis dia langsung jadi besar, ya kan? Misalnya sekarang kita melihat ada organisasi Muhammadiyah. Ada organisasi Muhammadiyah yang dia sangat-sangat solid. Jadi fungsi pengorganisasian mereka itu sangat-sangat kuat sekali. Kaderisasinya luar biasa. Ada Nahdlatul Ulama, ada Al-Wasiyah, ada HMI. Kalau mungkin saya yakin Bapak Ibu semuanya peserta paralegial hari ini tentu juga pernah terlibat di organisasi-organisasi kampus. HMI misalnya,
ada kami kemudian juga di pesantren, ada organisasi santri dan sebagainya. Jadi bagaimana organisasi-organisasi besar itu bisa besar? Tentu itu terjadi karena adanya proses pengorganisasian yang dilakukan secara maksimal. Jadi ada fungsi pengorganisasian yang berjalan di sana. Nah, jadi kalau paralegal ini kan dari yang saya baca dia adalah orang-orang yang akan membantu tugas-tugas advokat dalam bidang advokasi masyarakat ya. Jadi berfungsinya metode-metode pengorganisasian secara maksimal dalam kerja-kerja paralegal ini secara langsung nanti dan juga secara tidak langsung akan memberikan daya dorong bagi suksesnya organisasi, dalam hal ini organisasi IARA. Nah, jadi oleh sebab itu maka kiranya penting kita sedikit mendiskusikan ya tentang pengorganisasian, baik pengorganisasian latar belakang pengantar perorganisasian dan juga organisasi serta metode-metode untuk dan teknik kita dalam melakukan organisasi. Nah, jadi saya sudah siapkan materinya. Jadi insya Allah kita akan lihat satu persatu ya teman-teman semuanya. Nah, jadi kita lihat dari pertama ini. Yang pertama, pengantar perorganisasian. Jadi ini saya akses di beberapa buku dan jurnal. Kalau menurut Nanang Fatah, pengorganisasian merupakan proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas kecil. Membebankan tugas-tugas itu kepada orang sesuai dengan kemampuannya. Jadi apa maksud pengorganisasian? Ya mungkin seperti yang kita pahami selama ini ya, bahwa pengorganisasian itu adalah cara kita membagi kerja-kerja dalam tugas-tugas kecil sehingga kerja-kerja besar itu tidak numpuk di kepala pimpinan. Jadi tidak numpuk di kepala pimpinan yang pada akhirnya nanti nggak akan jalan. Nah, jadi ketika ada distribusi peran dalam organisasi sebenarnya itu sudah ada fungsi pengorganisasian. Tapi tentu tidak cukup hanya sampai di situ saja. Tidak cukup hanya sampai membagi kerja ke dalam tugas-tugas kecil, kemudian membebankan tugas-tugas itu kepada kita membagi tugas kepada orang-orang di dalam organisasi kita sebenarnya harus melihat kemampuan dia atau beban yang dia ini bisa nggak dia kerjakan itu. Jangan orang yang dia lebih suka di bagian IT, kita kasih tugas di bagian humas misalnya gitu kan. Jadi ada setiap orang itu ada kecenderungan masing-masing. Nah ini bagi kita sebagai pimpinan yang melakukan pengorganisasian kita perlu paham ini. Jadi bila perlu seorang pimpinan itu dia mendekati para pegawai-pegawainya itu, kamu sukanya bidang apa gitu kan. Jadi seorang pimpinan itu harus paham karakter dari orang-orang yang bertugas di organisasi itu. Nah, jadi harus paham dia bidang ini, dia spesifikasinya bidang ini. Ini harus dipahami oleh orang-orang yang ingin melakukan pengorganisasian secara baik di organisasi. Nah, setelah dia paham bagaimana membebankan tugas pada para anggota organisasi sesuai dengan kemampuan, dia juga harus mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas. Jadi harus dialokasikan sumber daya, maksudnya ya dikerahkan bagaimana agar orang yang sudah paham di situ ya didorong dengan sumber daya yang lain agar yang sudah paham ini dia bisa terus berjalan. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah dalam teori Nanang Fatah ini perlunya mengkoordinasikan. Nah, koordinasi ini juga hal yang sangat fundamental dalam rangka pengorganisasian. Kalau kita tidak pandai mengkoordinasi, maka apa yang menjadi kelebihan-kelebihan dari anggota kita itu tidak akan bisa dimanfaatkan. Nah, jadi seorang organisator yang baik itu adalah mereka yang mampu mengkoordinasikan kelebihan. Jadi teman-teman, ini ada beberapa penjelasan dari Tihani Handoko. Yang pertama penentuan sumber daya. Jadi kita harus paham dulu sumber daya manusia, orang-orangnya. Kemudian setelah ada pemetaan sumber daya,
kita perlu menentukan perancangan dan pengembangan. Jadi kemana arah? Mungkin saya kira ini sudah paham semuanya. Kemudian setelah kita tentukan sumber daya, dia pakar di bidang mana? Dia keahliannya di bidang mana? Dia yang bisanya bagian apa gitu kan? Setelah itu dibuat perencanaan, kemudian dibuat penugasan dan tanggung jawab tertentu. Nah setelah itu baru diberikan pendelegasian kewenangan yang diperlukan kepada individu untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Nah, jadi setelah itu fungsi ini menciptakan struktur formal di mana pekerjaan ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan. Jadi mungkin itu hal-hal yang dibahas dalam materi pengorganisasian, ya kan? Yang tentu saja kalau sekiranya kita sebagai para organisatorik ini bisa menjalankan peran ini, insya Allah pasti organisasi kita itu pasti akan berjalan. Nah, ada sedikit lagi tentang pengertian pengorganisasian dari George R. Cherry. Dia menyampaikan bahwa pengorganisasian ini adalah proses membangun kerjasama yang efektif. Jadi bagaimana agar ada kerjasama yang efektif di dalam anggota-anggota organisasi supaya mereka dapat bekerja sama secara efisien, secara tepat waktu, hemat, dan bisa mencapai tujuan-tujuannya dan mendapatkan kepuasan dalam melakukan tugas sesuai kondisi lingkungan yang ada dalam rangka mencapai tujuan. Jadi mendapatkan kepuasan dalam mengerjakan tugas itu hal yang juga sangat penting. Banyak orang-orang yang dia tidak mendapatkan kepuasan dalam dia berorganisasi karena dia tidak ditaruh pada posisi dia lebih ahli. Dia ahli di bidang A, tapi dia ditaruh di bidang C. Tentu dia tidak akan merasakan kepuasan. Jadi dalam sebuah organisasi ini adalah hal yang sangat fundamental. Kemudian sekali lagi, istilah pengorganisasian ini ada beberapa, yaitu cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan yang paling efektif. Kemudian cara organisasi mengelompokkan kegiatannya, di mana setiap pengelompokan diikuti penugasan seorang manajer yang diberikan kewenangan untuk mengawasi anggota kelompok. Jadi ada orang yang mengawasi. Jadi tidak boleh misalnya pimpinan memberikan tugas ini kepada yang lain, tapi kemudian tidak diawasi. Nah, kemudian juga berjalannya hubungan antara fungsi jabatan dan karyawan dan sebagainya. Silakan dilihat teman-teman semuanya. Nah, saya ingin kutip dulu dari ayat Allah Subhanahu wa taala ya, sedikit ya. Dalam Islam juga ada pengorganisasian. Dalam Al-Qur'an itu ada pengorganisasian. Nah, buktinya ini Allah Subhanahu wa taala sendiri juga menunjukkan bahwa Allah itu dalam menciptakan alam semesta ini juga melakukan cara-cara pengorganisasian gitu kan. Jadi ada manajemennya gitu. Melakukan langkah, jadi ada perencanaan dan pengorganisasian. Coba kita perhatikan ya ayat Allah Subhanahu wa taala berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Nah, coba lihat. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Jadi Allah pertama menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Setelah itu apa lagi? Ya, kan? Setelah itu summa stawa ala kemudian dia bersemayam di atas arasy. Kemudian malakum min duni min wali wala syafi'un afala tadhakkarun. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang pun penolong dan tidak ada pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak pantas? Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi Allah Subhanahu wa taala saja dalam menciptakan itu ada fase-fasenya, ada tahapan-tahapannya. Lanjutan dari ayat ini, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdar alfa sanatin mimma ta'udun. Kemudian dia mengatur urusan langit dan bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitungan. Jadi setelah tadi menciptakan bersemayam di atas arasy, kemudian baru kemudian diatur, ya kan? Baru kemudian diatur, kemudian setelah diatur urusan langit dan bumi, kemudian urusan itu ada pembagian tugas, diberi tugas kepada para malaikat, gitu kan? Nah, tugas bawa wahyu kepada malaikat Jibril, cabut nyawa kepada malaikat Israel dan sebagainya. Nah, ini kan bentuk pengorganisasian. Kalau yang catat amal baik malaikat rakib, yang cetak amal buruk malaikat atid. Kemudian yang dalam malaikat yang disiksa dalam di dalam kubur itu malaikat mungkar dan nangkir. Yang jaga pintu surga Malik dan Ridwan, ya kan.
Jadi ada pengorganisasian juga dalam Islam dan juga dalam cara Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Kemudian cuman kadang-kala pengorganisasian ini sering dikaburkan dengan organisasi, padahal pengorganisasian dengan organisasi itu beda. Nah, sebab ketika mendengar istilah organisasi, kadang-kala yang muncul adalah organisasi yang diartikan secara lembaga. Yang kedua, pengorganisasian yang dilakukan sebagai proses mengatur pekerjaan. Jadi antara organisasi dan pengorganisasian ada dua hal yang berbeda. Pengorganisasian adalah cara kita mengatur organisasi, dan sementara organisasi adalah nama dari lembaga itu sendiri. Jadi oleh karena itu pengertian pengorganisasian yang harus dipahami ia merupakan langkah setelah perencanaan yang mencerminkan langkah bagaimana suatu organisasi menyelesaikan rencana tersebut. Jadi pengorganisasian ini adalah inti daripada kerja organisasi. Sehingga diharapkan pengorganisasian ini dapat mencerminkan fungsi manajemen yang berkaitan dengan penetapan dan pengelompokan tugas-tugas dalam departemen pengalokasian sumber daya ke berbagai departemen. Jadi pengorganisasian itu adalah cara kita mengelola organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya. Nah, kalau organisasi mungkin sudah sama-sama dipahami. Jadi dari bahasa ini dia di bahasa Latin organum, kumpulan orang-orang, ya kan? Kita nih udah lebih dari satu orang nih udah disebut dengan organisasi sebenarnya, ya kan? Dalam bahasa Inggrisnya organization artinya hal yang mengatur, dan tanda kerjanya organizing. Jadi ada istilahnya organization, ada organizing. Jadi organizing ini disebut juga dengan pengorganisasian. Nah, sementara organisasi menurut istilah ini udah disebut, silakan aja dilihat nanti. Ada beberapa pengertian, misalnya James D. Money, beliau mengatakan organisasi itu adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Ada kumpulan manusia dan dia ada tujuan yang ingin diraih secara bersama-sama, itulah pengertian organisasi menurut istilah. Nah, jadi lebih ringkasnya bisa dilihat di gambaran ini ya. Organisasi itu adalah kumpulan orang-orang, kemudian berada dalam satu wadah, kemudian ada keteraturan, jadi ada aturan dia. Nggak mungkin organisasi itu nggak ada aturan. Kalau nggak ada aturan itu bukan organisasi namanya. Dan ada tujuan, nah dia perlu menetapkan tujuannya kemana nih. Maka ketika kita buat sebuah organisasi, kita perlu sekali untuk menentukan visi misi dan program kerja, tujuan organisasi. Kalau kita sudah bisa menentukan tujuan, visi misi dan tujuan organisasi, ya itu berarti baru sudah berjalan fungsi organisasi. Makanya kenapa di sekolah-sekolah di berbagai instansi pemerintah itu dibuat ini tujuan kami ini visi misi ini gitu kan. Kenapa? Karena itulah fungsi dari organisasi. Kalau itu nggak ada ya bukan organisasi namanya. Kemudian ada pimpinan, tentu saja ya, karena nggak mungkin organisasi tanpa pimpinan. Bahkan kita itu antara dua orang kalau kita berjalan itu perlu ada satu yang jadi pimpinan, nggak boleh dua-duanya jadi bos. Harus ada satu pimpinan, satu lagi, yang lain lagi dia jadi bawahan. Jadi harus ada orang yang disuruh ke depan. Harus ada orang yang dia disuruh berdiri di depan. Kemudian ada pendelegasian wewenang. Kalau ada pemberian kewenangan itu baru disebut dengan organisasi. Dan juga kalau dalam perspektif Islam harus ada niat melaksanakan tugas dengan ikhlas. Kalau misalnya dalam sebuah organisasi, orang-orang di organisasi itu dia nggak ada keinginan untuk melaksanakan tugas, nah itu nggak akan berjalan. Dan tugas itu harus dikerjakan dengan ikhlas. Dan ini paling esensial dalam sebuah organisasi. Kalau anggotanya tidak ada keikhlasan, itu nggak akan ada yang jalan. Kalau misalnya gini, baru jalan kalau ada duit, nah, kalau ada uang misalnya. Kalau nggak ada uang, nggak ada project, nggak ada duit yang masuk, itu berarti dia nggak mau buat. Nah, jadi dalam organisasi memang fungsi-fungsi keikhlasan ini dia memang harus berjalan maksimal, karena akan banyak sekali kerja-kerja yang kita harus ikhlas. Dan itulah inti daripada organisasi. Kalau sekiranya semuanya bertumpu kepada uang, semuanya bertumpu kepada pemasukan gitu kan, balasan, jadi nggak akan jalan kerja organisasi. Jadi banyak kerja-kerja organisasi yang dia butuh keikhlasan. Jadi memang ini prinsip dari sebuah organisasi. Kemudian organisasi yang baik dia ada kriterianya, tujuan yang jelas. Kemudian yang pertama tujuan yang jelas. Apa sih tujuannya? Nah, kan jadi kalau sudah jelas tujuannya, misalnya Yara dia mau advokasi kepentingan rakyat Aceh, nah, berarti dia sudah ada tujuan yang jelas.
Kemudian tiap anggota dapat memahami dan menerima tujuan tersebut. Jangan tujuan organisasi tapi sebagiannya nggak mau di tujuan itu. Jadi nanti akan ribut di tengah perjalanan. Itu kan kayak gitu tujuan kita. Kalau bisa terjadi seperti itu nanti dia akan pecah di jalan. Pecah organisasi itu dengan muncul dan kelompok yang lain. Jadi yang namanya sebuah organisasi, anggota-anggotanya pasti dia harus menerima apa yang menjadi tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga, adanya kesatuan arah sehingga dapat menimbulkan kesatuan tindakan dan kesatuan pikiran. Kemana arahnya ini? Dengan arah yang sama yang dipimpin oleh seorang pimpinan, maka akan ada satu kesatuan tindakan dan kesatuan pikiran. Jadi pikiran antara anggota organisasi itu dia perlu menyatu. Ya kan? Kalau tidak menyatu, ini akan masalahnya banyak. Kemudian adanya kesatuan perintah. Jadi ada orang yang ditaati dalam organisasi. Kalau nggak ada orang yang ditaati, itu bisa hancur organisasi itu. Begitu juga kalau misalnya seorang pimpinan organisasi itu dia lemah dalam fungsi-fungsi leadership-nya. Jadi dia tidak pandai memanage anak buah, ya kan? Dia sendiri tidak bisa dijadikan teladan oleh bawahannya. Nah, itu bisa ambruk juga organisasi itu. Kemudian berikutnya adalah adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota. Jadi harus seimbang juga antara wewenang dia dan tanggung jawab. Jangan berat sebelah. Berat tanggung jawab, kecil wewenangnya, diberikan tanggung jawab besar, tapi wewenangnya sedikit, gitu kan. Jadi ini juga bisa merusak fungsi-fungsi organisasi yang baik. Jadi ada 5 ini, tujuan jelas, kemudian para anggota dapat memahami tujuan tersebut, kesatuan arah, pikiran dan tindakan, kemudian kesatuan perintah. Jadi atas komando siapa ini kita berjalan? Kalau Yara atas komando Bang Safarudin, ya sudah komitmen bahwa yang dibilang oleh Bang Safarudin kita kerjakan. Jadi dan memang harus ada, kalau dalam Islam itu istilahnya sikoh dari seorang anggota organisasi kepada pimpinannya. Kalau nggak ada sikoh itu nggak akan berjalan fungsi organisasi itu. Kemudian berikutnya adanya fungsi pembagian tugas atau pekerjaan. Nah, dengan kemampuan dan bakat masing-masing seperti yang kita sampaikan tadi. Dan juga dengan cara seperti inilah dapat menimbulkan kerjasama yang harmonis dan kooperatif. Kalau misalnya ini saya bagian ini tapi dikasih tugas bagian yang lain, maka nanti tidak akan terjadi harmonisasi dan kooperatif di dalam organisasi. Kemudian juga pola organisasi harus permanen, disusun sesederhana mungkin sesuai dengan kebutuhan, koordinasi pengawasan dan pengendalian. Kemudian adanya jaminan keamanan dalam bekerja. Kalau nggak ada jaminan ya sulit. Adanya gaji atau insentif yang setimpal dengan jasa pekerjaan sehingga dapat menimbulkan gairah kerja. Nah, gaji juga perlu kan? Nggak mungkin juga nggak ada gaji. Itu bagi organisasi yang memang dia profit, ada pemasukan. Kecuali organisasi yang nggak ada pemasukan. Kemudian garis-garis kekuasaan dan tanggung jawab serta hierarki tata kerja jelas tergambar dalam struktur organisasi. Jadi dimanapun organisasi itu, walaupun dia dalam struktur yang paling kecil, walaupun dia hanya tingkat desa, dia perlu ada gambaran struktur organisasi. Dia bidang ini kerja bagian ini, sehingga orang-orang lain yang melihat organisasi ini dia paham, oh si A ini dia bagian ini, jangan kita minta di bagian yang lain. Jadi semua perlu ditempel di kantor masing-masing. Nah, jadi unsur-unsur organisasi nggak perlu saya sebutin lagi, udah pasti ya, sekelompok orang kerjasama dan tujuan seperti yang saya sampaikan tadi. Konsep organisasi ini juga ada disebutkan dalam kitab Muqaddimah Al-Idarah Islamiyah Pengantar Manajemen Islam oleh Ahmad bin Daud Asy'ari. Beliau mengatakan perorganisasian itu merupakan sekumpulan individu yang saling membantu. Jadi harus saling membantu kerja kelompok dan bekerja sama untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan tingkatan struktur yang telah ditentukan. Masing-masing individu dalam suatu organisasi akan mengerjakan tugasnya masing-masing sesuai dengan kemampuannya dan kedudukannya. Lagi ya. Disertai dengan kewajibannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi itu unsur-unsur organisasi. Jadi ini teman-teman, ini seolah ini teori, tapi sesungguhnya teori-teori ini kalau kita betul-betul maksimal dalam kita pakai dalam menjalankan organisasi kita, itu pasti insya Allah organisasi kita itu akan hebat, akan dikenal oleh banyak orang, gitu kan. Makanya ini perlu keterampilan leadership dari seorang pemimpin untuk bagaimana dia memanage bawahannya. Nah, istilah-istilah dalam organisasi itu macam-macam, ya kan? Ada perilaku organisasi, organizational behavior, kemudian pengembangan organisasi, ada pengembangan sumber daya manusianya juga. Jadi itu beberapa istilah. Kemudian teman-teman semuanya,
Apa alasan orang bentuk organisasi? Kita bentuk organisasi apa sih tujuannya? Ada tujuan sosial, ada tujuan material. Tujuan sosial tentu kita ingin berinteraksi secara sosial, membantu sesama misalnya. Nah, kemudian ada juga tujuan secara material. Apa tujuan material? Yang pertama kita ingin memperbesar kemampuannya. Seperti sapu lidi. Kalau satu lidi ini kita nggak bisa nyapu lantai kita. Tapi kalau sudah banyak lidi-lidi ini kita akan bisa menyapu sampah-sampah di rumah kita. Jadi seperti itulah kira-kira tujuan orang bentuk organisasi secara material. Kemudian juga penghematan waktu. Kalau misalnya kita kerjakan sendiri semuanya tentu butuh banyak waktu. Jadi dengan organisasi ini kita diharapkan waktu-waktu kita lebih efektif. Kemudian yang paling penting juga adalah mengambil manfaat dari pengetahuan generasi sebelumnya yang telah dihimpun. Jadi itu tujuan kita membentuk organisasi, Nah, ini ada beberapa lagi penjelasan tentang organisasi yang efektif. Yang pertama dia harus fokus pada pelanggannya, fokus pada upaya pemecahan masalah, investigasi kepada manusia dan menganggap manusia sebagai aset organisasi. Jadi ini yang jarang saya kira poin manusia sebagai aset organisasi ini jarang yang dipahami. Banyak orang-orang besar itu yang dia tidak paham pentingnya bawahan bagi dia, sehingga dia tidak menghargai bawahannya. Ketika bawahannya dia tidak hargai, maka fungsi organisasi itu akan rusak. Bawahannya dia itu tidak akan bisa bekerja secara meyakinkan, secara ikhlas. Kenapa? Karena dia tidak dihargai oleh atasannya. Jadi kemudian memiliki strategi mencapai mutu, memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk memperbaiki diri. Kalau ada keluhan, misalnya ada orang lain yang dia mengeluh tentang sikap kita, itu kita harus jadikan itu sebagai umpan balik. Jangan kita marah. Kemudian memiliki kebijakan dalam perencanaan mutu, mengupayakan proses perbaikan terus-menerus dengan melibatkan semua pihak, membentuk fasilitator, mendorong orang untuk berinovasi dan berkreasi, memperjelas peranan dan tanggung jawab setiap orang, memiliki strategi evaluasi yang objektif dan jelas, memiliki rencana jangka panjang, memiliki visi misi seperti yang kita sampaikan tadi ya. Silakan dilihat nanti teman-teman semuanya. Kemudian saya kira dari penjelasan tadi sudah jelas di mana perbedaan antara organisasi dan pengorganisasian. Bisa juga dilihat materi ini, saya sudah kirim ke Bang Syarif. Kemudian metode dan teknik pengorganisasian. Jadi ada beberapa metode diikuti dari buku Pak Usman. Jadi yang pertama fokus pada pelanggan. Jadi harus fokus pada pelanggan, bukan pada yang lain. Kalau Yara misalnya siapa? Masyarakat yang akan diadvokasikan, ya fokus saja kepada masyarakatnya. Kemudian fokus pada upaya pencegahan masalah. Jadi kita ingin selesaikan masalah, berarti kita fokus di sana. Kemudian investasi kepada manusia dan menganggap manusia sebagai aset organisasi. Jadi semua orang dalam kita berorganisasi itu, semua orang harus kita hargai. Semua orang harus kita muliakan. Dan memang Islam itu memerintahkan seperti itu. Semua orang harus dia dimuliakan, disentuh hatinya, sehingga dia dapat loyal kepada kita. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita sebagai orang organisasi dapat berinteraksi dengan orang lain secara baik, kita muliakan orang lain pasti akan dia loyal kepada kita. Kalau ketika mereka loyal kepada kita, mereka akan membantu mencapai membantu kita dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi kita. Kemudian memiliki strategi untuk mencapai mutu. Jadi harus dibuat strategi juga ya, harus dibuat rapat-rapat gimana strateginya. Kemudian memperlakukan keluhan sebagai umpan balik seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah, kemudian lanjutan ini silakan nanti dilihat. Membentuk fasilitator yang bermutu, mendorong orang untuk berinovasi dan berkreasi. Jadi di dalam organisasi itu orang-orang itu harus dibiarkan berinovasi dan berkreasi. Nggak boleh dia dikekang. Kalau dikekang, organisasi itu nggak akan berjalan. Dia harus diberikan kebebasan seluas-luasnya. Kemudian memperjelas peranan dan tanggung jawab setiap orang, memiliki strategi evaluasi yang objektif dan jelas, memiliki rencana jangka panjang, visi misi dan sebagainya. Jadi silakan dilihat nanti teman-teman semuanya. Konsep pengorganisasian ada musyawarah, ini hal yang niscaya nggak boleh ada keputusan yang diambil sebelum ada musyawarah, ya kan? Musyawarah itu di organisasi itu melibatkan tentu saja yang pertama dia membutuhkan ketaatan anggota, jadi anggota harus taat. Kalau anggota nggak taat nanti organisasinya nggak akan jalan. Tapi nggak cukup hanya dengan ketaatan anggota, juga dibutuhkan keteladanan pemimpin. Siapa pemimpin di organisasi itu? Dia harus bisa diteladani. Kalau dia nggak bisa diteladani, nanti dia di belakang pemimpin ini, bawahannya dia itu akan ngomong, oh dia begini, nggak bisa pakai pemimpin kayak gini kan, rusak organisasinya. Jadi gimana juga ini pemimpin ini dia harus bisa diteladani dalam berbagai aspeknya, dia harus jadi teladan.
Kalau nggak bisa diteladani, ya berarti dia nanti nggak bisa menjalankan kepemimpinannya. Kemudian ada tujuan dan ada kesatuan komando. Kemudian juga ada ADART, ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, ada sedikit lagi, 2 lagi. Proses pengorganisasian, yang pertama pemerincian pekerjaan. Ini pekerjaan setiap orang apa sih secara rinciannya? Kemudian ada pembagian kerja, ada penyatuan pekerjaan, misalnya ada subordinatif antara satu satu bagian ke bagian yang lain. Yang kemudian dikoordinasi pekerjaan-pekerjaan itu, dan yang paling penting adalah perlu adanya monitoring. Di dalam organisasi itu dia perlu ada evaluasi berkala. Evaluasi berkala misalnya bulanan, gimana pencapaian program-program kerja yang dilaksanakan sebulan yang lalu. Jadi harus ada evaluasi berkala. Bahkan sebenarnya harian, kalau misalnya orang kerja kantor itu harian dia harus dievaluasi. Hari ini apa kerjaannya misalnya kan? Memang itu ketat sekali. Tapi mungkin tidak bisa dipakai tidak semuanya bisa pakai seperti itu, tapi minimal ada monitoring dan reorganisasi dalam sebuah organisasi, ada pemantauan. Kemudian terakhir ini merupakan penting, yang paling penting budaya organisasi dalam Al-Qur'an. Jadi budaya organisasi dalam Al-Quran ini yang pertama perlu adanya ilmu. Anggota organisasi itu dia perlu terus mengupgrade ilmu, dia perlu terus membaca, bertanya, diskusi. Nggak boleh kita ini menutup diri untuk belajar. Harus senantiasa membaca, harus senantiasa diskusi, harus senantiasa mencari tahu. Jadi setiap anggota organisasi itu dia harus terus belajar, ya kan? Harus terampil dalam apa sih kebutuhan dia sebagai anggota organisasi. Dia harus mencari sendiri ilmu-ilmu tersebut, dan memang ilmu ini dia nggak boleh berhenti, proses pembelajaran nggak boleh berhenti. Orang-orang yang dia selalu siap untuk belajar, dia akan bisa masuk di semua lini kalau dia siap untuk belajar, karena sesungguhnya ilmu ini dari Allah. Kata Rasulullah, al-ilmu bitta'allum, ilmu itu harus dengan belajar. Ilmu itu nggak ada istilahnya seperti orang-orang dalam sufi itu ilmu laduni, datang langsung dari Allah, langsung masuk hati udah ada ilmu. Nggak ada istilahnya seperti itu. Kata Rasulullah, ilmu itu bita'allum, harus belajar. Jadi anggota organisasi itu harus selalu terus mau belajar. Kalau dia nggak mau belajar, ya dia nggak akan bisa di-upgrade ilmunya. Dan yang kedua juga yang paling penting adalah ikhlas, ya, seperti yang tulis ini. Udah ada ilmu tapi nggak ikhlas, nggak bisa juga, ya kan? Ilmu udah ada tapi nggak mau kerja, nggak bisa. Nah, ikhlas itu hal yang sangat fundamental sekali. Ikhlas ini apa? Ya, kita lakukan ini bahwa kerja-kerja harian kita itu, walaupun kita kerjanya seolah sebagai kerja cari uang misalnya, sebenarnya kalau kita ikhlas itu ada balasan lain yang akan kita terima dari Allah, gitu kan? Dan bahkan manusia itu kalau kita ikhlas, manusia itu akan paham posisi kita kalau kita ikhlas. Dahsyat. Ikhlas ini kekuatan yang dahsyat yang bahkan bisa mengalahkan iblis. Kalau kita jadi seorang manusia yang ikhlas dalam kerja-kerja apapun, apalagi dalam kerja kita beribadah kepada Allah, dan juga termasuk dalam organisasi, kalau kita ikhlas, itu pasti jalan kita itu akan dimudahkan oleh Allah, mudah kita di dunia dan juga mudah nanti di akhirat. Maka ikhlas ini walaupun dia orang bilang ikhlas itu kan teori, nggak bisa semuanya, tapi sebenarnya dia bukan teori, dia memang harus betul-betul kita jalankan, harus kita praktekkan. Ikhlas itu apa? Artinya kita akan banyak bekerja yang nggak selalu harus kita ngitung untung ruginya. Jadi ada karena kita kerja itu memang karena kita harus bekerja di sana, kita berpartisipasi dalam untuk terlibat dalam hal-hal yang kepentingan kemanusiaan tersebut. Kemudian budaya organisasi juga harus ada ukhuwah antara satu anggota dengan anggota yang lain, itu harus senantiasa terbangun ukhuwah Islamiyah yang baik, bahwa kita sebagai muslim itu adalah saudara, bahwa teman-teman kita di dalam organisasi ini adalah orang-orang sama-sama kita sebagai manusia yang pertama, sebagai muslim, sebagai orang-orang beriman. Jadi kita jaga ukhuwah, kita jaga lisan kita dalam berorganisasi, jangan mengeluarkan lisan-lisan yang bisa menyakiti orang lain, bisa menyakiti hati, karena bisa merusak organisasi kita. Senantiasa kita jaga lisan kita, senantiasa kita jaga ukhuwah, termasuk misalnya ketika kawan kita sakit di organisasi, kita datang, pasti dia akan merasakan kebahagiaan ketika kita datang. Ketika dia nggak ada kabar, kita coba hubungi gimana kabarnya. Jangan pernah lelah untuk memuliakan orang lain, itu aja. Nah, itu kunci yang paling besar. Jangan pernah lelah untuk memuliakan setiap manusia. Setiap orang itu wajib kita muliakan, setiap orang itu wajib kita hormati.
Setiap orang itu kita perlu posisikan dia sebagai manusia yang harus dihormati. Dia adalah hamba Allah. Kata Rasulullah, itu kan, ya Rasulullah itu mengecam orang-orang yang dia tidak tidak menjadikan orang lain itu sebagai objek untuk dimuliakan. Dan kemudian 4, siqah, perlu ada yang kepercayaan, ketaatan, dan kemudian amal. Nah, jadi amal adalah untuk menghidupkan organisasi. Jadi saya kira itu sedikit materi dari saya, Bang Syarif ya. Cukup ya? Ya. Udah ya materi dari saya. Kita ada sesi pertanyaan nih. Kira-kira berapa pertanyaan yang bisa kita buka di ini? Kita buka 3 aja, Pak. 3 pertanyaan tercepat. Boleh 3 orang, karena ini saya kan jadwal awal sebenarnya jam 10:30. Jadi karena ini dipercepat, jadi saya tadi meninggalkan tugas untuk tesis. Tapi sebenarnya saya lagi ditunggu juga. Jadi boleh 3 orang, Syarif ya. Silakan. Siap. Oke, boleh. Ya udah, rekan-rekan semuanya, kita buka 3 pertanyaan tercepat saja di sesi ini. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mau bertanya? Oke, silakan. Ya, silakan. Silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Allah, mengucapkan alhamdulillah, selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Tengku Jukairi telah menjadi narasumber kita hari ini. Semoga Pak, dipercepat pertanyaannya. Dengan kita. Ya, langsung saja yang ingin saya tanyakan, apa langkah tips dalam menjalankan satu organisasi agar tim yang satu sama lain dalam organisasi itu tetap solid. Itu aja mungkin. Ustaz Jukairi. Pak Bang Dahlan, terima kasih banyak. Ini kawan kami, baru kemarin kita jumpa ya. Makasih banyak Pak Dahlan. Jadi kita kembali kepada yang tadi kita bahas ya. Supaya organisasi kita dapat solid, itu kita harus membudayakan budaya organisasi yang ideal. Apa budaya organisasi yang ideal? Yang pertama, para anggotanya harus senantiasa mengupgrade dirinya dengan ilmu. Kemudian anggota-anggotanya dia perlu keikhlasan, ya kan? Jadi perlu terus-menerus memupuk keikhlasan. Kemudian juga perlu jaga ukhuwah. Jadi apalagi ini Bang Dahlan sebagai humas perlu betul-betul mengkoordinir agar ukhuwah Islamiyah ini, rasa persaudaraan di antara sama organisasi itu terus terbina. Jadi kalau misalnya ada yang sakit ditanya gimana kabar gitu kan, dikunjungi gitu kan. Itu hal yang mungkin terlihat kecil, tapi sebenarnya kalau kita jalankan itu akan ada efek yang menakjubkan dalam organisasi kita. Ya kan, saling percaya, saling koordinasi, dan juga dengan ukhuwah ini juga dimaknai saling kita menjaga perasaan gitu kan, tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti hati kawan kita. Jadi karena sesungguhnya lisan kita tentu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita bisa bisa memanage organisasi ini sehingga semua anggota ini merasa disayangi gitu kan, merasa diayomi, insya Allah organisasi kita itu pasti akan solid. Jadi ukhuwah ya, ukhuwah yang ukhuwah Islamiyah di antara sesama anggota. Ini hal yang sangat penting, karena dari ukhuwah ini, dari rasa persaudaraan ini akan terbangun soliditas. Nah, kemudian juga kepercayaan, kita harus percaya juga kepada anggota. Nah, kalau anggota harus percaya kepada atasan, atasan harus percaya kepada anggota. Dan anggota atau bawahan juga dia harus taat. Nah, taat dalam menjalankan tugas-tugas ini. Kalau misalnya nggak taat itu nanti bisa nggak jalan juga tujuan-tujuan daripada organisasi. Nggak akan jalan agenda-agenda organisasi. Mungkin itu sedikit dari jawaban saya Bang Dahlan ya. Oke. Terima kasih Bapak Zulkairi atas jawabannya yang sangat luar biasa, yang sangat komprehensif juga ya.
Mungkin untuk yang terakhir, silakan rekan-rekan yang bertanya lagi. Oke. Ya, Pak Saiful Mulki, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit menanyakan kepada pemateri kita itu Tengku Zulkhairi. Ini ada sebuah ungkapan ya. Ada sebuah ungkapan hikmah ini. Al-haqqu bila nizamin qad yaghlibuhul batil binizamin. Mungkin bisa Tengku menjelaskan pemahaman daripada ungkapan yang hikmah tadi itu. Kemudian ada satu lagi. Ini ada kutipan Ahmad Jalaluddin tadi yang Tengku sampaikan. Ada poin ikhlas. Bagaimana kita membangun keikhlasan ini dalam berorganisasi? Mungkin ada trik-trik yang gitu daripada Tengku Zulkhairi. Terima kasih. Ya, baik. Ya, tadi yang pertama bisa diulang lagi. Yang pertama apa pertanyaannya? Ada ungkapan hikmah itu al-haqqu bila nizamin ya. Oh ya, ya. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya Pak Saiful Mulki. Jadi ungkapan al-haqqu bila nizam yaghlibul batil bin nizam itu adalah ungkapan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu memang beliau sahabat Rasulullah yang digelar dengan babul ilmi. Jadi orang yang paling cerdas di antara para sahabat Rasul itu salah satunya itu adalah Sayyidina Ali, dan itu adalah ungkapan beliau. Nah, jadi apa maksudnya? Yang pertama bahwa dari ungkapan ini kita pahami bahwa pentingnya nizam. Pentingnya pengorganisasian, dan ini sebenarnya yang menjadi tema dari bahasan kita hari ini, pentingnya proses pengorganisasian. Kalau sekiranya proses nizam ini, pengorganisasian ini bisa berjalan, siapapun yang dia bisa menjalankan proses pengorganisasian secara betul, maka dia akan menang. Jadi itu intinya. Kalau misalnya yang bisa menjalankan proses pengorganisasian ini adalah orang-orang yang dia melakukan kejahatan, ya kan, misalnya ada sebuah geng kriminal, misalnya geng kriminal dari Meksiko misalnya, gitu kan, kartel narkoba di Meksiko, atau tentara-tentara apa yang di Jepang itu apa namanya itu kan dia sangat solid itu mereka, bahkan menjadi kartel geng yang sangat sangat besar yang ditakuti oleh banyak orang, gitu kan. Jadi kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Tentu karena dia bisa menjalankan proses pengorganisasian secara baik. Ada pemimpin yang ditakuti, ada para bawahannya yang taat, gitu kan. Ada orang-orangnya yang siap mengerjakan semua agenda-agenda organisasi. Jadi dari ungkapan tadi sekali lagi bahwa esensinya adalah pentingnya pengorganisasian. Siapapun yang dia bisa mengorganisasikan diri dan organisasinya secara baik, maka dia akan jadi pemenang. Jadi dalam konteks pertarungan peradaban ini, gitu kan, dalam konteks antar negara atau juga dalam konteks berorganisasi, misalnya di antara organisasi-organisasi di Indonesia, siapa yang akan menjadi organisasi yang paling eksis? Nah, yang akan menjadi yang paling eksis itu adalah mereka yang bisa melakukan kerja-kerja pengorganisasian sesuai dengan metode-metode dan teori-teorinya, teknik-tekniknya, gitu kan. Kalau misalnya yang bisa mengerjakan pengorganisasian ini adalah organisasi yang jahat, gitu kan, yang teroris misalnya, kriminal, dia akan berhasil. Dan kita orang baik, kalau kita tidak pandai melakukan kerja-kerja pengorganisasian, kita akan kalah, pasti itu akan kalah. Kenapa? Karena kita tidak pandai memanfaatkan kelebihan anggota kita untuk mencapai target-target organisasi kita. Jadi inti daripada ungkapan itu adalah pentingnya proses nizam, pengorganisasian. Kalau yang kedua tadi tentang ikhlas, bagaimana cara kita ikhlas ya. Jadi ikhlas ini memang secara teori kadangkala banyak ya dibahas, tapi memang pada faktanya secara praktek itu tidak mudah. Jadi harus kita akui ikhlas ini bukan persoalan yang kecil, dia merupakan udah selesai. Ya Allah. Pak itu Pak Mazin. Udah keluar urusan. Jadi ikhlas ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi kita tetap harus berjuang untuk mewujudkannya.
Jadi bagaimana kita mengawali keikhlasan ini? Tentu kita harus niatkan dulu semuanya karena Allah, ya kan? Harus kita pahami bahwa kalau kita berbuat baik di dunia, maka Allah akan membalas kita di dunia dan juga di akhirat sekaligus. Itu yang harus kuncinya. Jadi kita harus apapun kebaikan-kebaikan, kerja-kerja yang kita lakukan itu, kita harus punya orientasi jauh, bukan hanya orientasi duniawi. Kalau kita niat misalnya melakukan setiap kebaikan-kebaikan itu adalah karena Allah, itu di dunia kita diberikan balasan, di akhirat juga dapat balasannya. Nah, apakah kita tidak mau gitu kan? Nah, kalau kita misalnya kerja hanya untuk dunia, misalnya dalam tujuannya jangka pendek, misalnya kita kerja hanya sekedar untuk gaji, misalnya kan, walaupun ya tentu gaji juga penting, tapi intinya kadang-kala kan ada kerja yang kita nggak boleh terlalu perhitungan, nah, gitu kan, nggak boleh terlalu perhitungan. Jadi ketika kita harus pada posisi kerja yang tidak perlu perhitungan, tidak harus selalu ada perhitungan, kita harus ingat bahwa kerja ini sebenarnya juga dihitung oleh Allah. Nah, gitu kan, dihitung oleh Allah, dan pada akhirnya orang-orang yang bisa bekerja seperti ini, dia secara hubungan sosial dengan masyarakatnya dia juga akan dihargai, dan juga nanti di hadapan Allah dia juga akan diberikan balasan yang sempurna. Kerja-kerja teman-teman Yara yang membela rakyat kecil itu, insya Allah nggak ada satupun yang akan luput dari catatan malaikat. Itu aja harus diingat. Ya kan, pasti nanti akan diberikan balasan oleh Allah di dunia dan juga di akhirat, itu sekaligus, dunia dan juga di akhirat. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya sepertinya sudah ditunggu sedang tesis di ruangan Pak Syarifudin. Gimana nih? Oke, terima kasih Pak Zulkhairi. Mungkin memang harus kita closing terus di acara ini. Terima kasih banyak Dr. Teguh Zulkhairi atas waktunya. Ya. Oke, sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.